Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya. Menanggapi komentar saudara Christina Amelia ya. Saya Jumat Wage. Saya dulu nggak paham tentang hal-hal yang di luar logika. Ketika kejadian aneh-aneh yang membuat saya tertekan, pergi ke sana kemari buat ngilangin tapi susah hilang. Apakah hal tersebut bisa disebut dengan diikuti oleh kota? Ini tolong disimak ya teman-teman Jumat Wage ya. Yang namanya kota itu adalah jin. Kodam sendiri itu dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia pembantu. Dalam bahasa Jawa perewangan. Artinya kita mendaya gunakan makhluk halus untuk kebutuhan kita. Misalkan untuk kekebalan, untuk pengasihan, untuk kerejekian, semua macam-macam. Ya. Nah, ketika makhluk halus tersebut bisa kita gunakan, ya, ketika makhluk halus itu bisa kita gunakan, maka makhluk halus tersebut disebut dengan kotak. Jadi yang membedakan makhluk halus dan kotak itu hanya fungsinya saja. Ya, ingat ya, yang membedakan makhluk halus dan kotak itu hanya fungsinya. Jadi kalau Anda katakanlah punya kotak, berarti Anda mampu memfungsikan makhluk halus tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, pertanyaannya ini ya. Permasalahannya ya. Permasalahannya di sini ini dia banyak masalah ya. Dengan keberadaan makhluk halus tersebut ya, yang dia sangka itu adalah kotak. Dia banyak masalah gitu. Berarti yang ada di dalam tubuhnya ini bukan kotak, melainkan makhluk halus. Nah, ini yang perlu hati-hati ya teman-teman Jumat Wage ya. Jadi jangan sampai yang Anda kira itu adalah kotak, tapi makhluk halus. Anda tidak bisa memfungsikan, Anda tidak bisa menggunakannya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, terus dia ini sering datang ke orang pintar. Ya. Bukannya masalahnya selesai, tapi masalahnya semakin berat, semakin banyak. Biasanya ya, orang pintar itu ya membersihkan kotak dengan kotak. Ya, misalnya Anda kena sihir, kena teluk, kena santet, diambilkan makhluk halus supaya bisa menjadi kodam diri Anda untuk melawan makhluk halus yang ada di dalam diri Anda. Ya. Lah, ketika dimasukkan di dalam diri Anda, ya, makhluk halus tersebut kalah. Ya. Efeknya apa? Diri Anda ini tidak ada efeknya, tapi Anda ini banyak masalah, tambah banyak masalah. Tambah Anda sering ke orang pintar, masalahmu bukannya selesai, tapi tambah banyak. Kenapa? Karena ketambahan makhluk halus. Ya. Nah, itu Anda lakukan misalkan 10, Anda datang ke 10 orang pintar, dengar di sana ada orang pintar. Anda datang di sana diobati. Padahal dimasukkan kotak. Ya. Ada lagi di sana ada orang pintar. Masukkan kotak. Loh, praktek-praktek semacam itu sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah sekali. Ya. Biasanya hanya berhasil misalkan hanya seminggu, 1 bulan lah paling lama itu berhasil. Tapi setelah 1 bulan hilang. Masalah Anda tambah semakin runyam. Biasanya seperti itu. Nah, inilah yang perlu Anda pahami. Nah, terus solusinya bagaimana? Ketika Anda mengalami kondisi seperti itu, ya, datang ke orang pintar, masalahmu tidak tambah selesai. Ya, Anda harus tirakat sendiri, ya. Ruqyah sendiri. Kalau Anda non muslim, ya tirakat sendiri. Misalkan Anda setiap hari puasa bila ruh, ya bisa menghindari makanan yang mengandung nyawa, puasa terus. Anda sering berzikir menyebut nama Tuhan. Ya, nah ini juga sebagai latar belakang ya teman-teman ya. Saya membuat program garam untuk pembersihan itu, yaitu ya, saya melihat fenomena bahwasanya orang meruqyah itu hanya sekali
Misalkan saya datang ke rumah Anda, saya minta diruqyah, itu cuma sekali. Nah, ya efektif saat itu, tapi kembali seminggu di rumah, kembali lagi, bahkan lebih parah. Ya, ketika kita berbicara masalah ruqyah, itu harus terus sampai sembuh. Atau minimal muncul kesadaran diri Anda 5%, 10%. Ya. Anda sadar bahwasanya Anda ini kena sihir, kena teluk, kena santet, itu Anda kan bisa meneruskan. Samanya dengan program garam yang saya buat itu kan setiap hari loh, saya ngaji, ya, saya wiriti, saya zikir, saya transfer kepada orang-orang yang sudah memaharkan itu. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi energinya ini terus ya, selama 1 tahun ini terus. Harapan saya ketika Anda ini sudah memiliki kesadaran diri kuat ya, Anda bisa melanjutkan sendiri setelah 1 tahun itu. Kadang orang kalau terkena gangguan ya, makhluk halus, sihir, telur santet dan sejenisnya, itu dia tidak sadar. Ya, sadar ketika dirinya ini sudah hancur lebur. Itu biasanya baru sadarnya di situ. Ya, nah ini yang perlu kita tindak lanjuti dan perlu kita sikapi. Paham ya teman-teman jemaat wakil ya? Jadi kalau Anda katakanlah kena sakit non medis atau masalah non medis dan terus Anda sudah melakukan upaya ya, datang ke dukun ya, dikasih syarat mau macam-macam ya, berkali-kali, sudah pasti di dalam tubuhmu ya, bukan hanya sihir telur santet saja, tapi ya gitu, sudah menjadi sarangnya makhluk halus. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi kebanyakan dukun itu memasukkan makhluk halus untuk melawan makhluk halus, biasanya seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita sikapi. Pembersihannya lebih lama ya. Anda harus tirakat, Anda harus zikir, Anda harus ibadah setiap hari, Anda harus puasa sampai energimu itu berubah menjadi positif. Kebiasaanmu yang negatif itu menjadi positif, baru ya, itu nanti akan sembuh. Lah di booster dengan garam itu tadi ya. Setiap hari dikonsumsi garamnya kan? Garamnya setiap hari ya, ketika Anda konsumsi ya, kan garam ini mengandung energi ya. Nah, ketika Anda konsumsi itu akan menggesek energi negatif di dalam tubuh Anda. Energi dari garam yang sudah Anda ambil itu hilang, habis ya. Tapi saya isi lagi selama 1 tahun ya. Ini yang perlu Anda lakukan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.